3, 2, 1, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazul Haq dari KPI 5B, nomor induk 122400283. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah etika dakwah yang diampu oleh Dr. Umi Halewati, SOSI MAG, saya akan sedikit menjelaskan tentang etika dakwah. Pengertian etika dakwah secara bahasa, etika dakwah ini berasal dari dua kata. Yang pertama ada dakwah dan etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos, watak atau kebiasaan atau tata krama, dan dakwah itu berasal dari bahasa Arab da'ayat dakwatan yang artinya memanggil atau menyeru. Jadi dapat kita simpulkan, jadi secara istilahnya etika dakwah adalah bagaimana metode untuk menyampaikan dakwah dengan baik, karena harus beretika, ya kan, agar sesuai dengan mat'u, bagaimana menyesuaikannya, bagaimana kita beretika. Dan lalu yang selanjutnya, ruang lingkup etika dakwah. Nah, etika dakwah ini meliputi apa saja? Ada analisis untuk menilai dari sudut bagaimana cara kita menilai objek dan subjek. Lalu ada standar penilaian bagi seorang dai juga. Standar penilaiannya apa aja? Bagaimana profesionalismenya, bagaimana ilmu yang dimiliki, dan akhlak. Apakah dai tersebut memiliki akhlakul karimah atau suul adab? Itu termasuk dalam ruang lingkup etika dakwah. Bagaimana cara kita menilai seorang dai itu kompeten atau tidak. Ruang lingkup etika dakwah. Nah, ruang lingkup etika dakwah ini ada 4. Yang pertama ada teologis, bagaimana manusia menunjukkan imannya dengan menyempurnakan akhlaknya. Karena dalam Quran surat Al-Qalam, wa innaka la khuluqil adim, sesungguhnya engkau merupakan orang-orang yang sangat berbudi pekerti. Dalam Al-Quran ini kita harus menjadi orang yang berbudi pekerti dengan apa? Menyempurnakan akhlak, karena iman yang paling sempurna adalah dengan akhlak yang sempurna. Lalu secara filosofis, kenapa manusia memerlukan moral? Untuk mengontrol hawa nafsunya, untuk mengontrol akalnya, agar tidak sembarangan keluar, agar tidak sembarangan meledak di suatu tempat atau di mana. Memerlukan moral agar bisa diatur, agar bisa dijaga. Lalu yang ketiga adalah landasan historis. Kalau dalam Fakultas Dakwah itu, etika dakwah telah diakui dari 2003. Nah, hal ini menjadi faktor integral dalam perkembangan ilmu filsafat dakwah ke depannya. Yang keempat adalah landasan sosiologis, bagaimana manusia berkehidupan sosial, bagaimana manusia berhubungan dengan masyarakat sekitarnya, itu diatur dengan moral juga. Nah, dalam etika dakwah ini ada pendekatan etika dakwah itu harus secara etis, harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Lalu nilai etiknya apa aja nih? Dalam Al-Quran dan hadis ada 3. Yang pertama ada dakwah bil hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan menyesuaikan kepada mat'unya agar kita itu bisa relevan dengan objek dakwah yang akan kita dakwahi. Lalu yang kedua ada dakwah bil mau'izatil hasanah, dengan perkataan yang lembut, tutur kata yang halus, pembawaan yang sopan, sehingga para jemaah itu tersentuh dengan apa yang kita bawakan. Lalu yang ketiga ada dakwah bil mujadalah. Nah, dakwah bil mujadalah ini dengan sedikit beradu argumen dengan mat'unya, tanpa ya, kasih tanda kutip, tanpa menjatuhkan atau menyinggung kepribadian atau sifat dari mat'u tersebut. Nah, lalu kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah ini, Nabi juga menyentuhkan dakwah yang fleksibel. Jadi dakwah itu nggak harus tegas, nggak harus halus, selalu halus. Tapi ada waktunya kita untuk halus, ada waktunya kita untuk tegas, apalagi untuk dakwah yang mencegah kemungkaran, dakwah untuk menganjurkan suatu perbuatan baik. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan keadaan mat'u tersebut, objek dakwah yang akan kita dakwahi. Lalu yang ketiga ada menurut ulama.
Menurut Yusuf Qaradawi, fokus pada kepentingan dakwah mencegah kerusakan lebih utama dari manfaat, memilih resiko yang lebih ringan jika perlu. Nah, ini menurut ulama Yusuf Qaradawi. Selanjutnya ada norma dan urf. Norma itu bisa kita ketahui tentang aturan atau sesuatu yang mengatur kita. Jenis-jenis norma ini ada norma agama, ada norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma dari setiap norma-norma ini itu memiliki landasan-landasannya masing-masing. Kayak norma agama dilandasi dengan hukum-hukum keagamaan, hukum-hukum tiap agama masing-masing. Ada norma hukum, ya landasannya hukum. Ada norma kesusilaan, landasannya apa? Moral. Ada norma kesopanan, landasannya apa? Etika, adab, tata tertib. Nah, norma itu biasa dikaitkan dengan namanya urf. Urf itu apa? Urf secara bahasa dia ambil dari kata arafa yang memiliki definisi dari kata al-ma'ruf yang berarti yang diketahui atau biasa diketahui atau kebiasaan. Kebiasaan ini kalau dalam etika dakwah kita harus menjadikan suatu objek dakwah itu agar memiliki kebiasaan baik, jangan sampai jadi kebiasaan buruk. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 itu berbunyi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Artinya, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dari ayat tersebut aja kita bisa memahami bahwasanya kita harus menyeru kepada kebajikan. Seperti dalam juga ada di Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, mencegah kemungkaran, dan sesungguhnya itu adalah orang-orang yang beruntung. Sudah disebutkan dalam Al-Quran tadi ada Al-A'raf 199 dan Ali Imran 104. Lalu macam-macam urf nih apa aja? Macam-macam urf itu ada. Nah ya, ada dibagi dari segi objeknya, ada dari segi canggupannya, dan ada dari segi absahannya. Dari segi objeknya nih, urf lafzi dan urf amali. Urf lafzi dari kebiasaan tutur katanya, amali kebiasaan tindakannya. Lalu dari apa tadi? Oh ya, cakupannya am dan khos. Dari kriteria umum, am, atau dari kriteria khusus, khos. Dan dari keabsahannya ada urf sahih dan urf fasid. Ada kebiasaan yang baik dan ada kebiasaan yang buruk. Di dalam berdakwah, kita juga harus memperhatikan etika dari seorang dai. Tentunya etika dai ini sangat diperlukan karena dai itu merupakan tokoh ataupun subjek yang dipandang oleh para objek. Jadi kalau dai-nya saja kurang memiliki etika, maka kedepannya dakwah yang disampaikan akan kurang efektif karena kurangnya contoh kebaikan dari dai tersebut. Dijelaskan dalam Quran surat As-Saff ayat 23 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, keburu mahtan ing dauloi antaqulu ma la taf'alun, yang artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, oi, kenapa kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sifat kabur mahtan ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah dan dilarang dimiliki oleh seorang dai, karena dai itu harus memiliki sikap-sikap tadi sebagai uswatun hasanah. Tentunya uswatun hasanah ini tidak boleh kabur mahtan. Lalu dai juga harus sabar, bersikap lembut, tidak kasar, pemaaf, dan kuat tawakal. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159.
yang berbunyi fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan khalidul qabla lan fadu min hulik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat Allah, rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhi dari sekitarmu. Oleh karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dari ayat Al-Quran tadi kita bisa tahu bahwa seorang da'i itu tidak boleh kasar, tidak boleh sembrono, arogan, serugal-serugul, grudal-grudul, bejibur. Ya seperti itu. Da'i itu harus sabar, harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi jamaahnya. Karena tidak semua jamaah itu terkadang sesuai dengan keinginan seorang da'i. Maka dari da'i yang harus bisa menyesuaikan. Penampilan da'i di seorang da'i itu juga penting. Karena kalau da'inya menggunakan pakaian yang kurang etis dipakai gitu di depan jamaah, dilihatnya kan kurang enak oleh jamaah itu. Misal da'i make sarungnya bolong. Ya gimana? Sarungnya sobek-sobek, kurang rapi. Soalnya sarung bener masih banyak kan. Kalaupun gak punya sarung nanti bisa dipinjemin gitu. Maksudnya ya seorang dai itu harus memperhatikan penampilannya. Jangan asal memakai pakaian itu. Misal atasnya kuning, bawahnya merah, ya kan? Atasnya hijau, bawahnya merah, atau merah dua-dua yang terjadi PDI. Ya. Jadi seperti itu. Moralitas, etika dai dan penampilannya itu harus diperhatikan oleh kita semua calon dai, apalagi kalian anak-anak HPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi harus siap untuk menjadi dai ke depannya. Dari etika dakwah ini kita belajar bagaimana cara kita memahami mat'u, bagaimana cara kita memperhatikan kebiasaan mat'u, norma dan lain sebagainya. Maka kita tentu sebagai dai harus mempersiapkan diri, lagi-lagi mempersiapkan diri, menambah materi, mengembangkan dan segala macamnya. Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau banyak kebenaran atau kelebihan yang datang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak kesalahan datangnya dari saya. Muhammad Jazul Haq undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Sunshine brings the light, fill me out with a flame.